Pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Oke, puji Tuhan. Pertama-tama perkenalkan, nama Ibu Mareta Nubatonis, Ibu dari Amarasi. Ibu adalah guru baru di sini. Ibu membawakan pelajaran IPA. Baik, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Aristo, Tidak hadir, Bu. Anjas, Hadir, Bu. Arni, Hadir, Bu. Indah, Hadir, Bu. Oke, Ibu lihat hanya berapa orang yang ada di sini. Jadi Ibu tanya dulu berapa orang yang menempati ruangan ini? Ini semua 20, Bu. banyak juga ya. Ya, Bu. Baik, sebelum kita mulai akan pelajaran kita pada hari ini, Ibu meminta Indah untuk memimpin kita dalam doa. Amin. Oke, baik. Terima kasih. Pertama-tama adik-adik harus tahu mengenai materi pokok kita pada hari ini, yaitu proses terjadinya hujan. Proses terjadinya hujan ya. Ibu sudah tahu bahwa adik-adik juga pastinya sudah tahu apa itu hujan. Hujan itu pasti adik-adik tahu bahwa hujan itu merupakan air yang turun dari atas langit menuju bumi ya. Tetapi di sini kita harus tahu prosesnya atau mengapa sehingga hujan itu terjadi. Sini Ibu sudah menyiapkan media. Ya. Jadi di sini Ibu sudah menyiapkan medianya. Adik-adik bisa lihat sendiri. Jadi proses terjadinya hujan itu karena air yang ada di bumi itu terjadinya penguapan. Mengapa? Karena matahari langsung menyinari ke air yang ada di bumi sehingga terjadinya penguapan. Setelah terjadinya penguapan, maka uap-uap air itu akan naik ke udara dan membentuk awan. Adik-adik bisa lihat di sini awan-awan. Jadi semakin uap itu naik, maka akan semakin banyak dan terbentuklah awan-awan yang besar. Jadi setelah itu akan mengeluarkan tetesan-tetesan air yang akan jatuh ke bumi, dan itu disebut sebagai hujan. Jadi adik-adik harus tahu ya detailnya mengapa sehingga hujan itu terjadi. Oke, next kita lanjut ke berikutnya, tahap-tahap hujan. Yang pertama ialah tahap evaporasi. Tahap evaporasi itu kita bisa lihat, kita bisa menyimak itu, atau kita pas adik-adik pulang bisa mencontohkannya di rumah ya. Adik-adik bisa menumpahkan segelas air itu ke tanah atau ke aspal dan membiarkannya beberapa jam, maka airnya itu akan sekejap menghilang. Itu akan berbentuk sebuah uap air, gitu ya. Jadi uap air itu terjadi jika adanya panas matahari. Itu yang disebut dengan tahap evaporasi. Kita masuk ke tahap yang berikut, yaitu tahap kondensasi. Ibu tidak menyiapkan media yang ini ya.
tahap kondensasi itu yaitu berupa awan atau dari panas matahari itu mengenai air yang ada di bumi sehingga terjadinya penguapan dan terbentuklah awan-awan. Jadi kita bisa lihat bahwa semua embun, kita bisa lihat bahwa embun pagi yang terjadi pas kita bangun pagi itu pasti adanya tetesan-tetesan air yang turun dari atas rumah kita. Jadi embun tersebut itu tidak semua mengembun dan berbentuk awan, tetapi sebagian mengembun dekat tanah, sebagian lagi menjadi kabut, dan sebagiannya lagi akan naik ke langit dan akan berbentuk awan. Itu yang disebut dengan tahap kondensasi. Kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu tahap presipitasi. Tahap presipitasi. Adik-adik bisa catat supaya pas sampai rumah bisa membacakan kembali ya, supaya bisa tahu. Jadi pada tahap ini air yang ada di atmosfer itu cukup berat sehingga akan jatuh ke bumi dan menjadi air hujan. Jadi tahap presipitasi itu hujannya ada beberapa macam ya, yaitu hujan yang berbentuk air itu yang pertama, yang kedua hujan yang berbentuk salju, dan yang ketiga yaitu hujan yang berbentuk es. Itu adalah tahap presipitasi. Adik-adik boleh lihat ini. Maaf ya, tidak bisa ke sini. Jadi kita langsung masuk ke jenis-jenis hujan. Yang pertama, hujan konvektif. Jadi hujan konvektif itu terjadi di beberapa wilayah saja. Jadi di beberapa wilayah saja, contohnya terjadi di sekitaran Kupang sini. Tidak terjadi di daerah lain, yaitu kayak di Soe itu tidak terjadi hujan. Hanya hujannya itu terjadi di kota Kupang saja, seperti itu. Itu yang disebut dengan hujan konvektif. Kita masuk ke hujan yang kedua, yaitu hujan orografik atau hujan relief. Jadi hujan relief itu terjadi di pegunungan, tidak terjadi di daratan rendah seperti itu. Jadi kita bisa lihat bahwa ketika kita mendaki gunung, semakin kita mendaki gunung akan kita merasa dingin karena kita jadi hujan orografik itu karena adanya dorongan. Mengapa? Itu karena adanya angin yang mendorong awan-awan itu sehingga terjadinya pada perbukitan saja atau pegunungan, sehingga terjadinya hujan itu di sana saja karena didorong oleh angin. Kita masuk ke hujan yang ketiga, yaitu hujan frontal. Jadi hujan frontal itu terjadi atau berpapasan dengan adanya dingin dan adanya udara panas.
Seperti kita mendaki bukit, semakin tinggi kita naik, maka semakin pula dinginnya. Itu berlaku juga pada hujan frontal. Ketika udara panas naik menuju atmosfer, lalu menabrak udara dingin di atas, maka terjadinya hujan. Kita masuk ke tipikal atau jenis-jenis hujan yang keempat, yaitu hujan muson. Jadi hujan muson itu adik-adik bisa tahu bahwa hujan muson itu terjadi di beberapa negara saja, yaitu kita bisa lihat di beberapa negara seperti negara India dan Asia Tenggara saja. Apakah adik-adik sudah paham? Sudah, Bu. Oke. Di sini Ibu hanya akan memberikan adik-adik tugas ya, dan itu adik-adik mengerjakannya di rumah saja. Siap, Bu. Jadi Ibu memberikan tugas ini dikerjakan di rumah dan minggu depan harus dikumpulkan. Jadi yang pertama itu terjadinya namanya tidak jadi lagi, jadi Ibu langsung membacakan dan adik-adik tulis ya. Ya, Bu. Yang pertama itu terjadinya siklus air. Oke, catat baik supaya pas di rumah bisa tahu dan bisa mengerjakan soal tersebut. Sudah, Yang Bu. pertama, sudah. Sudah, Bu. Yang kedua, yang tadi Ibu sudah jelaskan tahap-tahap hujan. Itu nomor yang kedua ya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Yang kedua, jenis-jenis hujan. Yang ketiga maksudnya. Yang ketiga, jenis-jenis hujan. Sudah, Bu. Oke, baik. Ibu rasa pertemuan kita sampai di sini saja. Tetapi Ibu ingin adik-adik sama-sama bernyanyi dengan Ibu dengan judul lagu yaitu Titik di Hujan. Apakah adik-adik sama tahu? Tidak, Bu. Kalau tidak tahu, adik-adik sampai di rumah bisa bertanya kepada orang tua dan belajar itu. Nanti minggu depan kita akan pas Ibu masuk, kita akan bernyanyi sama-sama ya. Baik, Bu. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Tetapi sebelum itu Ibu meminta Armi dan memimpin kita di dalam doa ya. Ya, Bu. Amin. Terima kasih. Adik-adik kalau pulang langsung makan, terus baru istirahat. Habis itu langsung belajar ya. Oke. Oke, selamat pagi, selamat siang maksudnya. Ya, Bu.